bergumam di hatinya, ya Allah mudahkan. Terucap dari lisannya kalimat yang menggetarkan jiwa kita. Ayah kita mengatakan, bismillah sayang, engkau kuliah. Padahal kita yakin, kita mengetahui bahwa ayah kita hanya seorang petani kecil di kampung. Ayah kita adalah seorang buruh kuli bangunan. Ayah kita adalah kuli panggul di pasar. Berapa pendapatannya setiap hari sudah kita takar. Per bulan pun kita sudah mengetahui berapa pendapatannya. Logika kita mengatakan nggak mungkin ayah bisa menyekolahkan aku, nggak mungkin bapak bisa mengajak aku untuk melanjutkan sekolah sampai kuliah. Dari mana? Tapi lagi-lagi ayah kita mengatakan, bismillah sayang, engkau kuliah. Pertanyaannya, apa yang bisa menjadikan ayah kita mengeluarkan kalimat bismillah? Ayo, bisa. Ayo, kuliah. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah kita adalah orang yang rupanya diam-diam dia salat duha. Saat kita sekolah dia salat duha sebelum berangkat ke sawahnya. Ayah kita adalah orang yang mengejarkan qiyamul lail. Maka di kesempatan berbahagia ini kita sedikit mengupas tentang yakin jalan kemudahan dalam setiap kesulitan. Hadirin ikhwatal iman, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yakinnya ibunda Musa dalam surat Al-Qasas ayat 6, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kata Allah, setelah ibunda Musa memiliki keyakinan bahwa anaknya akan selamat, karena saat itu Mesir sangat ditakutkan dengan sebuah kalimat yang terucap oleh Fir'aun, bahwa setiap rumah harus dicek apakah ada wanita hamil dan tunggulah di sana. Disuruh untuk menyembelih anak laki-laki, dan Allah mengatakan yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, zabaha yazbahu itu menyembelih. Tapi kalau menggunakan tasdid itu memiliki makna berbeda. Zabaha yazbahu ana azbahal ghanam, saya menyembelih kambing. Menyembelih sekali sembelih selesai. Tapi mengapa menggunakan tasdid? Itu memiliki makna muta'addi, bukan hanya sebatas menyembelih tapi mutilasi. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka tentara-tentara Fir'aun itu menyembelih dan memutilasi tanpa tersisa, habis semuanya. Dan itulah perintah Fir'aun. Ibunda Musa dalam kegelisahan, dalam ketakutan, tapi Allah hadirkan wahyunya di hati ibunda Musa. Alqihi fil yam, letakkanlah bayi itu di peti kecil lalu alirkanlah ke sungai. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Kata Allah, Allah berjanji, aku akan kembalikan putramu itu ke pangkuanmu, dan aku jadikan dia sebagai seorang rasul. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya Allah memberikan sesuatu yang indah itu lewat kesulitan, Pak. Mungkin teorinya mudah. Teorinya seperti kita makan permen. Setiap kita yang memiliki permen, pasti permennya kita buka bungkusnya, kita buang pak bungkusnya, dan kita makan isinya. Rupanya itulah anugerah-anugerah yang datang kepada kita seringkali terlewati, harus melewati kesulitan demi kesulitan. Ibunda Musa harus batinnya tersiksa bagaimana agar anak ini selamat, gitu ya. Siti Maryam setelah melahirkan, Allah nggak suka hambanya manja. Bisa saja ketika Siti Maryam setelah melahirkan Isa dan Siti Maryam mengatakan, ya Allah, aku lelah setelah melahirkan putra yang kelak menjadi nabi ini, dan aku mendapatkan keistimewaan. Tidakkah engkau berikan aku tenaga? Tidakkah engkau katakan kun fayakun? Gitu. Allah nggak suka melihat hambanya manja.
Tapi Allah katakan wa huzzi ilaiki bidiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Kata Allah kepada Siti Maryam, goyangkan pokok kurma itu, pohon kurma. Kita bisa lihat Pak kalau haji dan umroh gitu ya. Itu kan kurma sebesar tiang ini Pak, yang paling kecil. Bagaimana menggoyangkannya itu? Seorang wanita lelah disuruh menggoyangkan. Yang Allah inginkan adalah proses. Yang Allah inginkan adalah ikhtiar. Yang Allah inginkan engkau tidak manja. Jangan mentang-mentang engkau adalah orang yang dekat denganku, segala sesuatu mudah. Tidak. Maka semakin besar iman seseorang Pak, semakin mulia di sisi Allah, semakin hebat ujiannya. Begitu ya. Halo Pak, masih hidup Bapak? Masih hidup ya? Maka rumusnya iman, ujian, pahala. Iman besar, ujian besar, pahala akan besar. Itu rumus. Iman kecil, ujian akan kecil, dan pahalanya pun kecil. Rumus. Mohon izin bertanya, mau iman besar, iman kecil Pak? Mohon dijawab. Iman besar. Setuju Pak ya? Pahala besar, pahala kecil? Besar. Ujian besar, ujian kecil? Nah itu tuh. Pas bicara ujian pengennya kecil. Sejatinya ketika iman besar, ujiannya pasti besar, tapi pahala Allah besar. Dan maaf, pertolongan Allah datang kepada hambanya, pertolongan yang besar, nggak kecil. Itu buktinya. Ibunda Musa mengalirkan anaknya di sebuah sungai, subhanallah, sampai mengalir peti itu ke belakang istana Fir'aun. Istrinya Fir'aun, siapa namanya? Asia. Kalau kita nggak tahu Pak, bisa menyebut Bu Fir'aun gitu ya. Kalau kita nggak tahu namanya, ya. Tapi kalau tahu Asia, sederhananya begitu ya. Karena istri Nabi Ayub adalah Bu Ayub gitu ya. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benar Asia mendapatkan peti itu dan melihat bayi mungil. Senang hatinya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Sederhananya Allah untuk mengelabui musuhnya mudah Pak. Allah tanamkan cinta di hati istrinya Fir'aun. Datang itu Fir'aun melihat di tangan istrinya ada anak kecil, bayi mungil, laki-laki lagi. Masya Allah, geramlah Fir'aun. Tapi Asia mengatakan, aku sudah kadung cinta kepada bayi mungil ini. Jangan coba-coba engkau menyakitinya. Masya Allah. Maka muncul rumus berikutnya, kalau istri sudah mengatakan yes, maka suami sulit untuk mengatakan no. Begitu Pak ya. Nah itu kata kunci. Allahu Akbar. Menangislah bayi Musa ini. Beberapa wanita diperintahkan untuk menyusuinya, tapi Allah katakan kepada Musa, bayi Musa ini jangan engkau membuka mulutmu, rezeki yang bukan hakmu. Masya Allah. Asia membuat sayembara, siapa yang bisa memberikan ASI di istana ini silahkan merapat. Satu hari sudah larut malam, tiba-tiba ada wanita datang mengatakan, aku ikut serta untuk sayembara ini wahai Asia. Silakan masuk kamar itu. Subhanallah, cocoklah ASI-nya. Rupanya itulah ibunya. Kata Asia, sekian ratus wanita tidak cocok dengan ASI, hanya engkau. Maka mulai saat ini engkau wajib tinggal di sini. Wanita itu mengatakan, aku punya suami dan anak-anak, tidak mungkin aku meninggalkannya. Jika berkenan anak ini malam di rumahku, pagi silahkan ambil main di istana. Masya Allah. Setiap sore diajak pulang, ya, dihantarkan ke rumah ibunya, disusupkan oleh sang ibu. Ibunya menemaninya bersama sang ibu. Allahu Akbar. Itulah janji Allah. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Kata ibunda Musa, janji Allah tepat. Begitu ya. Maka teman-teman, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan, bahwa setiap keyakinan yang kita miliki itu senantiasa memiliki buah. Tapi unsur yang untuk menguatkan keyakinan itu apa saja? Unsur-unsur yang menguatkan keyakinan yang pertama adalah at-tauhid wal aqidah.
Akidah dan tauhid kita haruslah lurus. Ya, tidak mudah untuk mendatangi dukun, Pak, hanya karena permasalahan rumah tangga, permasalahan bisnis. Kita datang kepada dukun ingin karirnya bagus, kita datang kepada paranormal hanya karena ingin bisnisnya lancar. Padahal si dukun orang miskin, kita pengen kaya. Ada begitu ya? Ada seperti itu. Muncullah pawang hujan, padahal dia sendiri nggak mampu untuk menahan kencing, tapi dia berani untuk menahan hujan. Hebatnya luar biasa. Apalah sebutannya? Apakah dia dukun ataukah paranormal? Atau sebutnya yang lainnya apa biasanya? Orang pintar. Anda mungkin tahu kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang adalah orang goblok, betul ya? Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luruskan akidah. Ketika hati menguat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, wa ayyuba iznada rabbahu wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Setiap nabi dan rasul ketika ada masalah mentauhidkan Allah. Apa artinya? Ya cari Allah Subhanahu wa taala. Ya datangi Allah. Kita Pak kalau punya utang yang kita cari adalah HP, ponsel. Kita lihat nomor kontak mana teman-teman yang punya uang banyak, di mana kita bisa minjam uangnya. Ketika kita punya anak yang nakal, Masya Allah, ya, kita pindahkan dari SMA 1 ke SMA 2 ke SMA 3. Kita katakan, mumpung ayah masih kuat cari nafkah, silakan kau pindah. Padahal untuk melembutkan hati anak bukan pindahnya anak kita dari sekolah pertama ke sekolah yang kedua. Kami punya anak Pak, sekolah di Gontor, temannya itu sering kabur, Masya Allah. Sampai bapaknya mengancam, kalau kamu kabur lagi, saya usir kamu dari rumah. Tetap anak ini kabur lagi. Ibunya mengiming-iming motor dan ponsel iPhone. Kalau kamu betah, mama akan belikan sayang. Masih tetap kabur Pak. Akhirnya nyerahlah orang tuanya, datang ke pesantren, terakhir kali untuk menitipkan ke pesantren. Kalau mungkin tidak betah juga ya sudah. Namun ia datang kepada kiainya. Sang kiai mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu, ini anak sering kabur, mohon maaf. Bagaimana hubungan ibu bapak dengan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Apa jawab sang suami? Iya Pak Kiai, itulah saya kadang sholat, kadang enggak. Jadi banyaknya enggaknya. Padahal sholat itu kan koneksi hati kepada Allah. Sholatun asal kata dari silatun, hubungan. Silatun, silatani, silatun. Hubungan satu namanya silatun, silaturahim, hubungan. Satu hubungan silatun. Dua hubungan silatani. Hubungan namanya silatun, menjadi sholatun. Hubungan kita yang sering kita lakukan kepada Allah, 5 waktu tambah qobliyah ba'diyah, tambah duha dan tahajud, koneksi hati yang kuat kepada Allah, silatun, menjadi sholatun. Karena Allah pemilik hati hamba-hambanya. Luar biasa Pak. Anak itu betah, telepon dia kepada ayahnya. Assalamualaikum ayah, ayah sehat? Oh ya, ayah sehat. Saya kenapa? Enggak, kangen sama ayah. Loh, Ade mau pulang? Enggak, mau minta maaf, Ade banyak salah sama ayah. Insya Allah Ade mau betah tinggal di pondok ayah. Maafkan kesalahan Ade. Salam sama mama ayah. Jangan lupa transferannya. Nah, itu poin besarnya itu Pak, transfer maksudnya itu. Tapi luar biasa, yang merubah hati anak kita Allah. Sampai pun anak kita nakal, maaf kepala sekolahnya kita perintahkan untuk menasehatinya. Kalau Allah belum menyadarkan hatinya belum bisa. Betul ya? Yudillu bihi mayyasha wa yahdihi mayyasha. Yang punya hidayah Allah. Bisa saja Allah kasih hidayah, bisa saja Allah sesatkan. Maka minta kepada pemilik hidayah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mudah, Pak. Maka akidah kita, tauhid kita mengatakan meminta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu 25 tahun gak punya anak Pak.
Masya Allah, nah, ini kisahnya nyata, kebetulan jamaah kita ikhtiarnya sampai RSCM, sampai ke Yogyakarta, Surabaya, Singapura, Jerman, habis 3M untuk bayi tabung, program bayi tabung. Allah mengatakan, bayi itu, keinginan engkau itu dariku. Kenapa sombong engkau punya harta, tidak datang kepadaku? Masya Allah. Dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah setelah dia datangi kiai. Pakai gimana solusinya? Ya minta kepada Allah. Bagaimana sholatnya? Sholatnya berantakan, Pak. Taubat kepada Allah, banyak istighfar. Yang kedua, jemput dengan sedekah. Allah karim. Ya, datang ke rumah ayah kami lalu mengatakan, Pak Kiai, ini santri butuh apa? Oh, santri sekolahnya di luar, butuh transportasi, kalau mau silakan hadirkan elf, tidak mengapa. Bismillah Pak Kiai, saya akan belikan elf insya Allah. Dibelikan elf itu 1 unit, Masya Allah. Lalu ia ikhtiar berikutnya, Allahu Akbar, janinnya ada di kandungan, lalu lahirlah 25 tahun. Mengapa? Karena anak itu milik Allah. Datanglah kepada Allah, tauhid. Maka orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu akarnya adalah ketauhidan. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika Musa dan kaumnya dikejar-kejar oleh Firaun, 5.000 pasukan. Masya Allah, umat Musa panik. Mengapa? Tentara Firaun sangat cepat gerakannya. Di hadapan Musa dan kaumnya hanya laut saja. Umat yang mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, habis kita, hancur kita. Tentara Musa sudah dekat. Taro al-jam'ani. Taro'a itu melihat dengan jarak yang dekat, betul-betul dekat sekali. Apa jawab Nabi Allah Musa? Nabi Musa tidak mengatakan, tenang wahai umatku, saya Nabi. Nggak ada kisah Nabi kalah. Bukan itu diucapkan oleh Musa. Tenang wahai umatku, ini tongkat kemarin bisa menjadi ular besar. Masa tongkat ini tidak bisa jadi apa-apa lagi? Kalau Nabi Musa mengandalkan tongkatnya, maka Nabi Musa musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama kita Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak pulang sore hari bawa amplop besar. Iya. Dilempar ke mejanya, istrinya mengatakan, "Kenapa ayah wajah pucat? Ada apa nih? Ini apa yang dilempar ini?" Setelah dibuka amplop isi 15 juta. Ya Allah ayah, pucatnya ayah saja 15 juta, apalagi senyumnya. Apa kata sang suami? Tuh lihat, ada surat pesangon. Rupanya pesangon Pak, 15 juta. Selesai. Perusahaan tutup. Banyak yang tidak mendapatkan pesangon, hanya ayah dan beberapa yang lain. Istrinya mengatakan, jangan takut ayah, kita bersama Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, mama punya kontrakan 100 pintu lagi, insya Allah. Itu tawakalnya hebat Pak, ada kontrakan rupanya itu ya. Nah kembali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Unsur untuk menguatkan pilar-pilar keyakinan adalah ketauhidan. Yang kedua adalah al-ityan bi taatillah. Banyak-banyak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang bapak punya kebutuhan bahwa anaknya kecelakaan jatuh dari motor. Palanya terbentur dan masuk ruang ICU, tak sadarkan diri. Dokternya mengatakan ada penyempit, ada pembuluh darah yang pecah di kepalanya. Butuh operasi dan biayanya sampai 100 juta lebih. Dia seorang karyawan swasta. Dia datang kepada PRT, sang pengusaha dermawan. Assalamualaikum PRT, mohon izin. Mungkin PRT mendengar anak saya kecelakaan. Jika berkenan mohon bantuannya PRT. PRT menanyakan, siapa Anda? Loh, saya warga Pak RT. Oh, warga saya. Di mana rumahnya? Itu 3 rumah di rumah Pak RT. Oh, kok saya nggak ngeliat kamu kerja bakti ya hari Ahad? Kok saya nggak pernah ngeliat kamu kumpul warga,
Mohon maaf Pak RT, saya sibuk Pak RT. Sesibuk apakah Anda dengan saya? Saya juga pengusaha. Tapi saya kumpul dengan warga. Saya pun kerja bakti. Saya datangi teman-teman tuh. Setiap rumahnya. Anda jarang ada di rumah. Kalaupun ada, nggak pernah kumpul dengan kita. Mohon maaf, datang nggak ke masjid? Mohon maaf, hadir nggak majlis taklim? Iya Pak RT, saya jujur, saya orangnya nggak bergaul, nggak datang. Datanglah kepada teman-teman supaya tahu kebutuhan kita. Subhanallah. Ya sudah nih, saya nggak bisa bantu banyak, cukup 10 juta. Nggak usah minjem, ambil aja untuk kamu. Seperti itulah sikap Pak RT. Ilustrasi yang mungkin untuk kita semuanya. Dan itu Allah katakan dalam hadis qudsinya. Ketika sang hamba menanyakan, ya Allah, mengatakan, ya Allah, butuh ya Allah. Istri sakit, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, diri ini punya penyakit jantung, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, punya hutang ya Allah. Kalau tidak ada uang 1 T, ya Allah, tidak akan jalan 1 T, ya Allah. Contoh nih, kan begitu. Itu luar biasa, Pak. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mengatakan kepada hambanya, wahai hambaku, apakah engkau melihat dia 5 waktu di masjid? Apakah engkau melihat dia baca Quran? Apakah engkau melihat, menyaksikan dia sholat tahajud dan duhanya? Kata malaikat, tidak ya Allah. Ia tidak sholat, ia tidak baca Quran. Dia tidak datang kepada engkau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, abaikan permintaannya. Masya Allah, ngeri Pak. Bagaimana kita yakin atas pertolongan Allah sedangkan kita tidak datang kepada Allah? Jangan mengatakan kepada anak kita, bismillah sayang engkau kuliah, sedangkan kita bukan orang yang taat kepada Allah. Maka tidak ada hasilnya. Mereka yang mendapatkan hasil ketika ia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah datang kepada kita dengan jawaban di masa-masa injury time. Nah, ini subhanallah. Tapi cara Allah menjawab itu agar kita dekat dengan Allah. Berapa banyak permohonan kita tidak Allah ijabah. Kenapa? Kan mungkin kita belum begitu butuh. Atau kalau kita diberikan oleh Allah lebih banyak maksiatnya. Betul ya? Ya, anak kita yang SD Pak, nggak mungkin kita kasih sepeda motor. Kita tahu jawabannya, bahaya. Sama halnya dengan kita. Mengapa kita tidak diberikan kekayaan yang melimpah? Mungkin jauh dari Allah kelak nanti. Mungkin lebih banyak maksiatnya ketimbang taatnya. Begitu ya. Nah, ini Masya Allah. Maka Ali bin Abi Thalib pernah berkata dalam sebuah kalimatnya, jika doaku Allah ijabah, hatiku senang. Tapi jika doaku tidak Allah ijabah, hatiku teramat sangat senang. Kenapa? Karena yang pertama keinginanku, yang kedua keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan Allah lebih aku utamakan dibandingkan keinginanku. Cakep. Nah, ini berbaik sangka. Maka poin yang kedua, unsur untuk menguatkan yakin kita kepada Allah adalah banyak berbaik sangka kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu cita-cita dan keinginan kita, kok Allah tidak kabulkan? Ya, bahkan Allah batalkan tuh. Apa contohnya? Anak kita mau menikah Pak, dengan calon yang dia cintai. Alhamdulillah sudah bertemu antara dua pihak dan sudah mengkonsep bagaimana acaranya berikut dengan tanggalnya 2 bulan kemudian. 1000 undangan, kemudian aulanya kita pesan, cateringnya kita booking Pak. Luar biasa, senang luar biasa. Anak kita hendak menikah. Tapi rupanya 2 pekan menjelang hari pernikahan, pihak besan, calon besan menelpon. Assalamualaikum Pak Haji, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik alhamdulillah. Pak Haji mohon maaf, kami dengan istri ingin silaturahmi tapi berat sekali. Sesuatu yang tidak bisa kami bicarakan kalau offline, begitulah kira-kira ya. Hanya sebatas telepon ini. Ada apa Pak Haji? Sepertinya anak kita yang akan menikah kita batalkan Pak Haji. Anak laki-laki saya sebagai orang tuanya saya batalkan. Alasannya berat. Mohon banget menerimanya. Bagaimana Pak responnya Pak? Hati kita pecah. Betul ya? Tapi kalau kita melihat kalimat Ali bin Abi Thalib, mantep.
Betul? Apa yang kita pinta Allah kabulkan, hati kita senang. Apa yang kita pinta Allah tidak kabulkan, sejatinya hati kita lebih amat senang. Mengapa? Yang pertama keinginan kita, yang kedua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kehendak Allah? Allah hendak menyelamatkan kita, Pak. Bukankah kita sering berdoa, doa kunut yang kelima? Masih hafal Pak doa kunut yang kelima? Halo Pak? Mulai ngitung dah Allah. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan ya Allah sesuatu yang membahayakan hidupku ya Allah. Jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah. Luar biasa Pak. Iya. Kata Allah, sengaja aku jauhkan engkau, anakmu dari dia. Rupanya benar. Setelah di-cancelnya acara tersebut Pak, 2 hari kemudian kita dapat informasi di media sosial bahwa ada penggerebekan narkoba Pak, agen narkoba, termasuk anak laki-laki itu yang menjadi calon istri anak kita Pak, perempuan. Masya Allah. Kita datangi anak kita peluk anak kita katakan ya Allah, nah alhamdulillah sayang, alhamdulillah engkau tidak jadi dengan dia ya Allah. Rupanya dia agen narkoba, sayang, tuh lihat. Betul tidak Pak? Sama halnya dengan kita, ketika kita hendak pindah ke sebuah perusahaan atau anak kita sulung sudah daftar ke perusahaan besar, tiba-tiba tidak jadi Pak, nggak daftar tapi tidak lulus ranking di tempat kuliahnya, punya pengalaman kerja, tapi mengapa tidak masuk ke perusahaan besar itu? Seakan-akan Allah hendak mengatakan, aku selamatkan anakmu dari tempat pekerjaan tersebut. Susah untuk taat kepadaku, lebih banyak maksiatnya ketimbang taatnya. Susah untuk sholat, begitu ya. Oh ada Pak perusahaan yang untuk sholat duhur saja dikasih waktu 15 menit plus makan. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ayo, unsur untuk menguatkan keyakinan adalah, yang pertama adalah tauhid dan akidah, yang kedua adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering datang kepada Allah dan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Pak. Ya. Tauhid, banyak datang kepada Allah dengan ketaatan dan yang ketiga adalah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa buah dari keyakinan itu? Buah dari keyakinan yang pertama adalah al-itminan, ketenangan hati. Itulah yang Nabi katakan saat Abu Bakar gemetar di dalam Gua Sur, peristiwa hijrah. Betul Pak? Gemetar Abu Bakar lalu mengatakan, ya Rasulullah, lau nazara ahadum tahta qadamayhim la ra'ada. Wahai Rasul, tentara-tentara Quraisy sudah ada di muka goa itu, kelihatan kaki-kakinya. Andai kata mereka melihat ke bawah, kita akan terlihat, habis kita, hancur kita. Nabi mengatakan, ma dhannukum bi isnaini wallahu salisuhuma. Jangan engkau menduga kita berdua, sesungguhnya kita bertiga, kita bersama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan ketentraman, ketenangan, kuat. Dan disitulah jawaban Allah ketika nabinya mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, turunlah mukjizat. Mukjizatnya Pak bukan petir menyambar tubuh tentara-tentara Quraisy, jeger habis rata mereka dengan tanah, enggak. Gampang untuk mengelabui mereka. Cukup Allah turunkan hamamah, burung merpati yang bertelur di mulut gua itu, dan rajut sarang laba-laba yang menutupi pintu gua tersebut. Prajuritnya mengatakan, komandan, jangan-jangan si Muhammad ini ada di dalam gua ini. Komandannya mengatakan, otakmu di mana? Kalau Muhammad masuk, sarang laba-laba akan terkoyak dan telur burung merpati ini akan terinjak. Masya Allah. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Tuh Pak. Ya, maka tenang. Begitu pula hanya dengan rezeki kita yang Allah berikan, sudah Allah atur semuanya.
Maghrib kita makan apa Pak? Sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka orang-orang yang beriman tidak pernah gelisah dengan rezekinya. Hanya saja disuruh untuk menjemput rezeki-rezekinya. Bergeraklah. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Seorang alim besar pulang dari sholat duhur, istri mengatakan, ayah sudah ada hidangan makanan di meja makan, silakan makan. Sang ayah menutup pintu, kemudian berjalan. Tadi dia melihat ada ikan besar di atas mejanya. Tapi tiba-tiba ketika melangkah, loh kok tidak ada ikan besarnya? Kemana tuh larinya ikan? Ia tundukkan kepalanya ke bawah. Oh, rupanya kucing kecil menarik dari atas meja mengambil ikan besar. Jatuh itu ikan, bunyinya berbarengan dengan menutup pintu, Pak. Itu kucing pinter nih, ya. Masya Allah. Seorang alim melihat kucing mengambil ikan nggak marah, Pak. Ya, ditelusuri itu kucing kecil menyeret-nyeret ikan besar kemana? Melewati padang pasir yang tidak begitu jauh. Terus ada sebuah goa kecil, Pak. Ya, goa kecil saja. Lubang. Kucing itu masuk ke dalam lubang. Orang alim ini mengikuti terus. Ketika kucing itu masuk menyeret ikan besar, sang alim melihat ke dalam, Masya Allah, menetes air matanya, bergetar mulutnya. Ya, mengapa? Ia menyaksikan kucing kecil membawa ikan besar untuk induk sang kucing yang 2 matanya buta dan 4 kakinya lumpuh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya, Pak. Kalau Allah tetapkan rezeki itu datang, tidak ada orang mampu menghalanginya. Betul ya? Sejauh manapun kalau memang itu rezeki kita, Pak, akan datang kepada kita sejauh apapun. Kami punya pondok pesantren yatim piatu du'afa, dapat paket korma. Masya Allah. Ya, dapat WhatsApp, mohon diterima Pak Ustadz, kita nggak kenal dengan dia. Mohon dimakan ya, butuh buka puasa anak-anak. Subhanallah, Malang Pak, jauh. Sampai ke Cibitung, sampai itu. Rezekinya dimakan oleh anak-anak, dimakan oleh kami. Sejauh apapun kalau itu ketetapan Allah, rezeki untuk kita, maka akan masuk ke dalam mulut kita. Tapi sedekat apapun rezeki tersebut, kalau itu bukan milik kita, tidak akan pernah masuk ke mulut kita, Pak. Setuju ya? Apa contohnya itu? Makan tahu Sumedang, betul ya? Makan tahu Sumedang dengan 3 cabai, Pak. Ya, cabai dulu kita makan, kriuk-kriuk, baru kita masukkan tahu. Ketika tahu akan masuk, anak main sepeda, Pak, kesenggol tangan. Jatuhlah tahunya. Mau kita ambil, istri lewat, keinjak, Pak. Termakan tidak, Pak, tahunya? Nggak kemakan itu tahunya. Berarti rezekinya adalah 3 cabai. Ya. Sedekat apapun kalau itu belum rezekimu, tidak akan bisa masuk ke mulut. Luar biasa itu. Begitu ya. Nah, ini buah daripada keyakinan itu adalah itminan, ketenangan hati. Tenang hatinya. Yang kedua, buah daripada keyakinan adalah sifat zuhud dalam hidup. Sifat zuhud dalam hidup. Apa itu zuhud? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu bukan pola hidup miskin, tidak. Tapi zuhud, Al-Junaidi Al-Baghdadi mengatakan dalam kitab At-Tasawuf Al-Islami menyebutkan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Anak 2, Masya Allah, masih kecil-kecil tapi rumahnya 3 lantai. Halamannya 5.000 meter. Masya Allah, untuk apa seperti itu? Apalagi sekarang di media sosial diramaikan dengan crazy rich. Betul Pak ya? Ya, kita belum sampai rich-nya lah, kita baru crazy-nya kita ini. 10 mobil, 12 mobil, harganya 2M, 3M, 5M. Dia punya 13 mobil untuk apa, Pak? Betul ya? Manfaat tidak untuk akhiratnya? Tidak. Masya Allah, nggak manfaat. Tidakkah ia jual tuh 2 mobilnya, lalu ia belikan tanah 1 hektar? Kita datang ke kepala desa,
di Tangerang kah, di Bekasi kah, di Depok kah. Kita datang satu kepala desa, kita katakan, Pak Kades, saya punya tanah 1 hektar. Monggo silakan. Kalau ada yang meninggal dunia, tanah itu manfaatkan untuk makam. Gratis saya wakafkan. Cakep. Manfaat untuk akhirat. Betul. Ya. Untuk meninggal di Karawang Pak 120 juta. Satu petak saja. Di Karawang. Ya. Yang ramai itu ada umat Hindu, Buddha dan Muslimnya. Betul ya? Masya Allah. Tetangga kita makam tidak jauh 2 kilometer dari pesantren kita Pak. Masya Allah. 3 juta rupiah. Kita tanya, emang ada slot lagi? Mang, petugas kuburan, penggali kuburan. Nggak ada Ustaz. Paling-paling ditindih Ustaz. Yang 3 tahun, 5 tahun ya tindih aja lah gitu. Bayar juga 3 juta, 4 juta. Seperti itulah kira-kira. Tuh subhanallah. Nah ini zuhud Pak. Kami punya kiai, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, santrinya yang sudah alumni 20 tahun kemudian datang menjadi pengusaha sukses. Assalamualaikum Pak Kiai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ini apa nih mobil? Mobil Camry dengan mobil Alphard Pak datang. Oh Masya Allah, apa ini nak? Alhamdulillah Pak Kiai, rezeki dari Allah berkat doa Kiai. Ini untuk Pak Kiai. Karena saat Pak Kiai nggak punya mobil. Oh Masya Allah. Ini BPKB-nya, ini STNK dengan kuncinya. Mohon diterima Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih sayang, Masya Allah, berkah ya, berkah. Ini untuk Bapak ini. Ya untuk Pak Kiai. Alhamdulillah, diterima ya. Senang Pak Kiai, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak terima. Bismillah, Bapak terima. Senanglah wajah alumni ini. Lalu sang Kiai memanggil Ustadz bagian administrasi yang mengelola aset-aset pondok. Ustadz ta'al, Ustadz sini. Ada apa Pak Kiai? Nih, kunci mobil semuanya, pegang ya. Masya Allah. Itu alumni mengatakan, Pak Kiai ini untuk Pak Kiai. Ya, kan sudah Bapak terima. Bapak sudah terima. Bapak mau ngapain ke masjid pakai motor atau jalan kaki supaya sehat? Keliling pondok pakai mobil mewah, malu sama santri. Udahlah jalan atau naik sepeda. Nanti kapan waktu Bapak tinggal minjem pondok, ini taruh di pondok lebih manfaat. Subhanallah. Bapak minta untuk apa masalah itu? Nikmat-nikmat begini, khawatir nanti hisapnya panjang. Mendingan untuk pondok. Subhanallah. Itulah zuhud. Itulah zuhud. Bisa kiai kaya? Bisa. Tapi kira-kira manfaat tidak untuk akhiratnya? Ini jamaah yang dari Allah, keyakinan kita kepada Allah akan membuahkan hasilnya adalah zuhud. Yang terakhir, jamaah yang dari Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan ijabah doa yang sangat cepat. Ijabah doa yang sangat hebat. Ya. Mengapa? Karena Allah suka dengan hambanya yang berbaik sangka. Ya Allah, Engkau maha baik, ya Allah. Engkau maha pemurah, Engkau maha penyayang, Engkau pemilik langit dan bumi ini, ya Allah. Kecil bagi Engkau utang 10 juta. Jangankan 10 juta, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki alam jagat raya ini. Apalagi cuma 10 juta. Gitu. Ini ada seorang jamaah punya utang 10 juta. Nutupin utang nggak pakai bayar, nggak pakai uang. Pakai apa? Pakai tahajud. Pakai tahajud. Nangis dia setelah dibel berkali-kali oleh tetangganya yang akan datang nagih utang 10 juta. Besok mau datang itu. Masya Allah, malamnya tahajud, nangis dia. Betul tetangganya datang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf Pak, belum punya uangnya 10 juta. Mohon ditangguhkan lagi, tolong mohon kiranya. Besok Ramadan supaya hati saya tenang, mohon Pak. Kata tetangganya, saya datang ke sini bukan untuk nagih utang. Istri saya nyuruh saya datang ke sini. Dia bilang, Mas kasihan tetangga sebelah tuh utangnya banyak. Besok mau Ramadan, kita melimpah rezeki, udahlah impasin dah utangnya. Katakan kepadanya, udah bismillah, lunas selesai. Maka saya katakan bismillah Pak, lunas. Besok Ramadan maafin ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Pakai uang tidak Pak? Tidak. Kalau Allah sudah menggerakkan hati seorang hamba, tidak ada yang bisa menghalanginya. Itulah keyakinan Pak.
Kisah terakhir Pak, kami punya teman sekolah di Jordan, mau berangkat seorang pemuda sekolah ke Jordan, Universitas Jordan. Setelah landing di bandara, ada masalah di imigrasinya. Pihak imigrasi mengatakan, kamu visa turis tapi mau kuliah, gimana ceritanya? Tapi Tuhan, mohon maaf, kakak saya ada di sana. Nggak ada hubungannya Anda dengan kakak. Yang penting ini paspornya Anda turis. Tapi tiket pulangnya tidak ada. Sudah di sana. Anda terancam deportasi. Diam situ. Ketika diam, datang lagi dia menangis, diam sana. Lalu diamnya dia tidak mencari kursi, Pak. Pemuda ini mencari musola. Dia wudhu, dia sholat 2 rakaat. Dia baca Quran, dia munajat, ya Allah, aku ingin mencari ilmu, ya Allah. Minta Pak munajat sama Allah. Dia yakin tidak ada pikiran untuk deportasi, Pak. Dia yakin akan bisa kuliah di Jordania. Dan apa yang terjadi? Ada seorang yang sholat di sampingnya, orang Sudan, Pak, besar, hitam, maaf, botak, pakaiannya putih, jubah putih. Setelah selesai salat, menyapalah kepada pemuda itu. Ma bakaita ya akhi, anta Indonesia, ente orang Indonesia ya? Kenapa nangis? Iya Tuhan, mohon maaf, ada masalah di imigrasi. Kenapa? Diceritakan. Alah, udah sini, ikut sama saya. Saya punya orang kenalan imigrasi. Ya, ini mau ngapa ini? Ke Jordan. Saya mau kuliah, Tuhan. Kakak saya namanya Ahmad, sudah selesai kuliahnya di Universitas Jordan, kuliah hadis. Oh, Ahmad itu Indonesia. Iya, itu abang saya. Ahmad itu murid saya, mahasiswa saya. Saya ini dosen hadis. Kenalkan, nama saya Syekh Abdurrahman, dosen hadis. Udah, ayo ke saya. Diurus oleh dosen ini, selesai Pak, di lobi di imigrasi, selesai. Maka sukses keluar. Saat keluarnya, pemuda ini ketemu dengan abang yang menunggu. Abang yang mengatakan, anak tunggu ente 5 jam, Masya Allah, lama amat. Iya bang, mohon maaf, untung ada dosen abang tuh, ada masalah di imigrasi. Dosen abang yang tadi melobi. Dosen siapa? Dosen hadis, Syekh Abdurrahman. Dosen hadis yang mana? Dosen hadis yang, maaf, dari Sudan, yang badannya gemuk dan hitam, maaf, botak. Iya itu, dosen abang, Syekh Abdurrahman. Subhanallah tuh, mudah banget tadi. Terdiamlah abangnya. Kenapa abang diam? Dosen saya Syekh Abdurrahman sudah wafat 2 pekan yang lalu. Itu Syekh Abdurrahman yang mana? Rupanya hal itu bukan sesuatu yang baru. Allah katakan pada surat Al-Imran ayat 132, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dalam peristiwa Badar, jumlah sahabat Nabi 313, musuh sampai 1000. Kata Allah, wa in tu'minu wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadza. Kalau engkau bersabar dan taat kepadaku, maka akan aku turunkan 3000 pasukan langit. Kalau engkau banyak munajat kepadaku, sering datang kepadaku, dekat dengan aku, kata Allah, aku turunkan 5000 pasukan langit. Luar biasa. Hal ini sering terjadi Pak dalam jenak-jenak kehidupan kita kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat itu. Kami sedang bangun pesantren Pak, baru pondasinya. Datang seorang bapak pakai motor jadul, pakaiannya lusuh. Dia katakan, Pak Ustadz mau buat pesantren ya? Iya, kenapa? Boleh nggak ikutan sedekah? Oh boleh. Ini mohon maaf nih, dari tampilan wajahnya nggak lebih dari 100.000 dah. Ini mohon maaf nih, suuzon banget nih, dosa hati saya nih Pak. Oh iya silakan. Gitu. Saya pulang dulu Pak Haji. Oh iya, monggo silakan. Setengah jam balik lagi Pak. Bawa amplop besar, serahkan. Mohon Pak diterima ala kadarnya. Oh ya, ini mohon maaf, namanya siapa? Tulis aja hamba Allah Pak. Dan terima kasih Pak, Assalamualaikum. Dia keluar Pak, kita buka amplopnya, 45 juta rupiah. Masya Allah. Kita kejar lewat gerbang Pak, nggak ada orangnya. Pertanyaannya siapa dia? Betul, siapa dia? Allah punya tentara di muka bumi ini Pak, bagi mereka yang dekat dengan Allah, yang yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja kiranya jamaah yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit bermanfaat. Mohon maaf atas keterlambatan. Semoga Allah berkahkan Ramadan kita. Astagfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau lihat wajahnya tidak ada pertanyaan. Ya.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa, sehat terus dah.